Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tanya, nama Ibu siapa? Fauzan. Apakah terlibat dalam kegiatan pemetaan aset pada beberapa hari yang lalu? Ya, Kalau boleh tahu Ibu sebagai aktor yang berperan apa Ibu? sebagai staf tata usaha. Tata usaha dari SMKN 1 Pasuruan. Ya, oke. Begini Bu, kalau boleh Ibu ceritakan bagaimana jalannya kegiatan pemetaan aset pada saat itu. Diskusi berjalan dengan lancar dan pemateri mengusulkan agar aset menggunakan aset yang ada di sekolah untuk kelancaran pemetaan itu. Ya, baik. Apakah ada kendala pada saat diskusi tersebut? Alhamdulillah tidak ada kendala dan diskusi berjalan dengan lancar. Lancar ya. Oke. Kalau boleh tahu perasaan Ibu bagaimana? Perasaannya lega, diskusi dapat diselesaikan dan kita mendapat ilmu dan pengetahuan macam-macam aset itu apa saja dan dapat digunakan untuk dimanfaatkan untuk program-program sekolah. Oh iya. Kalau boleh tahu ya Ibu ya, ketika menentukan aset sebagai sumber daya sekolah itu tentu ada banyak pertimbangan. Pada saat diskusi tersebut, mengapa sumber daya tersebut dipilih sebagai aset sekolah? Apakah ada pertimbangan khusus? Ya, pertimbangannya aset itu dipilih agar berjalan searah dengan programnya sekolah. Jadi program sekolah berjalan juga tujuan guru penggeraknya itu juga berjalan. Oh, berarti mendukung program sekolah ya? Iya, mendukung sekali. Berarti bisa dikatakan bahwa pertimbangan itu adalah kebermanfaatannya betul untuk program sekolah. Iya, oke. Saya yakin Ibu sudah mengetahui dan tentunya Ibu juga bisa menyerap bahwa diskusi tersebut adalah diskusi yang bermanfaat. Ya, begitu Ibu ya? Sepakat ya Ibu ya? Manfaat. Ya, oke. Cukup sekian Ibu, terima kasih kesempatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut untuk menjadi event-event yang positif di SMKN 1 Pasuruan. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Kita sudah pada pendampingan 6 ya. Iya, terasa ya Bu ya. Kita mau panen hasil belajar. Iya. Begini Bu Ida, saya akan menjelaskan terkait dengan fokus pendampingan hari ini, yaitu terkait dengan kesiapan panen hasil belajar, pengumpulan survei upah belajar 350 belajar, selanjutnya refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan, dan yang terakhir adalah pemetaan. Begitu ya. Oke Bu Ida, ngomong-ngomong Bu Ida, ketika 1 bulan terakhir ini proses apa yang sudah dilalui oleh Bu Ida? 1 bulan terakhir ini saya berdiskusi dengan para aktor di sekolah ini baru untuk memetakan aset yang dimiliki sekolah yang kira-kira bisa saya manfaatkan untuk menjalankan program yang saya canangkan. Itu ya. Terkait dengan pemetaan aset ya yang dimaksud Bu Ida tadi ya. Begini Bu Ida, apakah itu merupakan tindak lanjut dari pendampingannya sebelumnya? Kalau benar dulu kan pendampingan kelima itu saya punya rencana untuk memetakan aset, kemudian mencanangkan program Mbak Bun ya. Nah kemudian itu juga saya lakukan di 1 bulan ini. Saya diskusi pemetaan aset, terus saya juga merencanakan 1 program yang menurut saya itu berdampak positif pada siswa. Ya, kalau boleh tahu program apa? Saya ingin menghidupkan kembali kecintaan lingkungan generasi sekarang dengan memilih event bunga. Kemudian saya ingin juga mengadakan lomba tes lingkungan.
Ya, lomba kreasi limbah ya. Iya, iya. Ngomong-ngomong ini Bu, Rida ya, terkait dengan hal yang sudah dicapai di 1 bulan terakhir ini, tentu kita akan menuju pada Urban Bali 360 Iya. adakah yang di situ ketika Urban Bali dari kepala sekolah, mereka sejawat dan sikap itu yang dianggap istilahnya potensi dirinya masih belum dikembangkan di situ. Kalau saya lihat secara umum mereka menilai saya sudah menguasai kompetensi itu. Kemudian skornya sih saya lihat bagus-bagus bagus. Tapi ada beberapa skor ini yang terkait dengan orang tua jadi hampir semua itu. Tapi soalnya memang di situ pilihannya selalu sering gitu ya Bu. Kalau mendatangkan orang tua ya selalu ya. Jadi saya dapat skor 3 di situ karena saya dapetin setiap hari mendatangkan orang tua. Iya. Kemudian satu lagi sama ini baru mengajak rekan sejawat masuk ke kelas saya. Nah, itu juga tidak mungkin saya lakukan untuk dapat skor selalu karena mereka juga punya visi. Jadi saya berupaya mana yang mungkin mereka saya berangkat. Ya. Paling tidak kan sudah pernah ya, sudah pernah menggabungkan beberapa kegiatan tersebut ya. Tentu nggak akan selalu memang, paling tidak pernah ya. Oke. Rencana ke depan untuk memanfaatkan aset ini kalau boleh tahu Bu Rida? Ini bagus. Jadi kemarin kita sudah diskusi ya sama aktor-aktor tadi. Ternyata banyak sekali masukan. Kemudian aset-aset yang sudah kita ketahui itu rencananya saya akan saya manfaatkan sedemikian rupa untuk menindaklanjuti dan melaksanakan program yang sudah saya canangkan tadi. Misalkan beberapa unit usaha nanti dalam benak saya sudah akan bikin proposal untuk jadi sponsor kegiatannya kita. Jadi untuk jadi pemenangnya kita bisa disupport dari para sponsor tadi. Dan ada sih kemarin banyak masukan kayak dari komite itu dulu kebetulan pernah Kapolres Social Center. Jadi nanti produknya anak-anak yang kemudian dipasarkan bisa di-scaling Ya, oke. Tadi disebut ada komite ya. Kalau boleh tahu aktor-aktor yang terlibat dalam pemetaan aset yang kemarin itu siapa saja? Kemarin dari kepala sekolah, bapaknya kebetulan ada bapak kesiswaan, bapak humas, lalu ada perwakilan guru, ada pembina pramuka, ada perwakilan siswa dari pramuka dan OSIS, lalu ada wali murid juga, dan ada kayak gitu. Kompleks ya. Ya, Orang tua ada ya, orang ada. tua ada. Jadi orang tua bisa juga turut berdiskusi terkait dengan sumber daya yang ada di sekolah yang merupakan aset ya. Oke, dan begini Bu Rida. Tentu ada dampak perubahan yang dirasakan oleh Bu Rida ketika gabung dalam pendidikan kedokteran. Kalau boleh tahu perubahan apa itu? Kalau yang saya rasakan sih, ini mungkin sudah bulan ke-8 sudah berlari 6 bulan. Saya terdorong untuk selalu menyebarkan budaya positif baik untuk diri saya sendiri, peserta didik, kemudian dan saya selalu berusaha untuk menerapkan pembelajaran yang lebih akademik, lalu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, pembelajaran yang diferensiasi itu sangat menarik buat saya. Lalu ada pembelajaran yang melibatkan sosial emosional. Iya. Selain di kelas, saya rasa nanti di masyarakat itu akan sangat terlihat. Kemudian ini juga bagus bagaimana kita mengambil keputusan. Iya. Dalam pendidikan guru penggerak ini ada panduannya sangat jelas ya, ada 9 langkah 7 keputusan. Itu luar biasa menurut saya. Ya baik. Itu untuk diri Bu Rida ya. Sekarang adakah perubahan yang Bu Rida lihat dari anak? Kalau dari anak-anak sih, karena ikut guru penggerak itu saya dapat pengalaman banyak sekali, termasuk bagaimana membuat pembelajaran, bagaimana berkomitmen. Saya rasa anak-anak ini sudah sedikit banyak saya lihat mencerminkan profil belajar Pancasila ya. Mereka pandai berrelasi, saat berkolaborasi mereka terampil, tapi saat mereka harus bekerja mandiri mereka tidak mandiri. Kemudian lebih komitmen dalam program kayak kelas saya sudah bekerja. Itu sih lebih aktif juga lebih gembira saya. Sepertinya punya kepuasan ya Bu Rida ya, Iya. ketika mengikuti program guru penggerak ini ya. Iya. Ini Bu Rida, ketika nanti
tentu ada hal-hal yang perlu diprogram juga ya, terkait seperti tadi pemetaan aset dan seterusnya. Kalau boleh tahu, kalau menurut teman-teman sejawat dan anak-anak mempunyai dalam aktor pemetaan aset tersebut, kalau boleh tahu mungkin sedikit pendapat dari mereka bagaimana? Pendapatnya ya. Apakah mereka senang, atau mereka merasa tertantang, atau mereka merasa itu sesuatu yang menyulitkan bagi mereka? Ini sebetulnya mungkin ada beberapa, mungkin sama dengan saya pada saat awal kenal aset berarti ya. Jadi aset kok banyak sekali, ada 7 ternyata. Mungkin selama ini hanya aset fisik, aset manusia gitu. Ada aset politik, ada aset macam-macam, sosial budaya, gitu mungkin yang belum terpikirkan oleh peserta diskusi. Jadi dengan saya pancing dengan kolom-kolom kosong, mereka jadi oh iya ya ternyata ini bisa masuk aset. Barangkali itu ya sama sih saya awalnya ketika belum dicicipi juga seperti itu. Oke, baik. Baiklah. Sebentar lagi kita akan pada masih belajar. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Gini bagusnya, saya kan menerapkan belajar bergerjasi ya, jadi hasil karya produk bergerjasinya anak-anak itu banyak saya dapatkan secara mereka. Kemudian saya tadi canangkan program lomba kreasi limbah baru. Kreasi limbah ya. Nah itu saya kan planningnya 2 minggu ya, barangkali pada saat pameran itu sudah bisa saya ambil bagiannya, itu bisa saya pamerkan. Kemudian barangkali hasil nyata saya baru kayak video bagaimana saya menyelesaikan masalah diskusi, kemudian video wawancara kepala sekolah saat mengambil keputusan. Ini nanti yang akan saya lakukan. Tentu nanti kita akan kolaborasi ya juga ya. Nanti kita insya Allah akan berdiskusi dengan teman-teman CPP yang lain dan juga dengan pengajar praktek yang lain. Kita akan paling tidak setting bagaimana formasi ataupun layout ya, layout yang bagaimana yang akan kita emas agar kami nanti belajar nanti juga bukan hanya sekedar mengumpulkan karya-karya, tapi juga nanti sedang dipandang ya. Dan tentunya nanti akan ada penyajinya juga. Gitu ya. Iya, pada saat akan nanti belajar itu CGP yang nanti iya CGP, dan tentunya silakan dipilih siapa yang akan menyajikan, dan yang penting satu siapa materi dan PPT yang akan disampaikan gitu. Siap ya Bunda ya? Insyaallah. Tetap semangat, kita sudah ada di penghujung acara dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih Bagus pendampingannya selama ini, barangkali itu juga menjadi support dari saya untuk tetap bisa melalui ini semua dengan semangat. Ya, terima kasih. Saya akhiri Bunda ya.